Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, shaimin shaimat ingkang kula hormati, alhamdulillah sonten menika kita sami pinaringan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat yang lain, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di pengajian takjil pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur karena pada sore ini Allah masih memberikan kekuatan pada kita, kekuatan iman, kekuatan menahan haus dan lapar. Insyaallah sebentar lagi puasa kita akan menjadi sempurna. Maka dari itu rasanya kalau kita tidak kemudian mengucap syukur kehadirat Allah itu kurang pas. Makanya bersyukurlah apa yang telah Allah berikan pada kita. Salawat dan salam mugi katur dimakan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga lan para sahabatipun, ugi dumateng kita sami umatipun ingkang tasih istiqomah dalam rangka menegakkan, melaksanakan, mempraktekkan sunnah Rasul yang telah banyak dicontohkan kepada kita, dengan sebuah harapan. Tentunya kita banyak melakukan apa yang dicontohkan Rasul itu, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, sonten menika kula badhe menebali menapa ingkang kala enjing sampun kala aturaken. Mugi-mugi kita masih agak segar mengingat tadi pagi, yaitu tentang sholat. Sholat itu pada hakikatnya, pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian Bapak Ibu. Ada sholat yang wajib maktubah, ada yang sholat sunnah. Kedua-duanya memberikan manfaat, mendidik kita agar supaya kita pandai bersyukur kepada Allah. Kedua jenis sholat itu. Kalau sholat wajib jelas harus kita lakukan dan dikerjakan, walaupun mungkin halangannya, uzurnya kalau kita memang sudah sakit keras yang tidak bisa ingat apa-apa. Itu baru kita tinggalkan sholat itu. Tapi selama hayat masih di kandung badan, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, wajib harus dikerjakan. Karena fardu itu kalau dikerjakan jelas akan berpahala, tetapi kalau ditinggalkan pasti kita akan mendapat dosanya. Beda dengan sunnah. Jadi sunnah itu sebagai pelengkap Bapak Ibu
untuk melengkapi ketidaksempurnaan barangkali sholat fardu kita yang kita lakukan. Apa ada? Mungkin ada. Bukan berarti tidak sholat duhur kemudian kita ganti dengan sholat sunnah, bukan. Maksudnya sholat wajib yang mungkin kurang sempurna, mungkin panjenengan lupa membaca doanya, lupa, itu kan pahalanya berarti terkurangi. Itu bisa, insya Allah ada manfaatnya sholat sunnah yang kita lakukan. Mari bersama-sama kita coba untuk mengamati atau menghayati sholat sunnah itu. Bapak Ibu rahimahullah, sholat sunnah atau sholat nafilah itu adalah sholat yang tidak terlalu sangat dianjurkan, dituntun enggak, tapi dianjurkan, tetapi tidak terlalu dikuatkan sekali. Imam Al-Ghazali memberikan tahapan-tahapan, pemahaman atau bagian bahwasanya sholat nafilah atau sholat sunnah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut sunnah, ada yang disebut mustahab. Sebenarnya antara sunnah dan mustahab itu sama. Sini disebutkan ya nawafil, sunnah dan sebagainya. Itu sebenarnya beberapa kata yang artinya sama. Di sini disebutkan itu. Jadi sunat yaitu yang banyak dikerjakan oleh Rasulullah, salat rawatib, seperti contohnya salat rawatib. Salat rawatib juga ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kemudian salat malam yang berikutnya atau salat tahajud itu senantiasa Rasulullah suka melakukannya. Kemudian mustahab yang diterima keterangannya dengan kebenaran. Rasulullah menyetujui dan pernah melakukan, tetapi tidak keras untuk Rasulullah tidak menganjurkan sekeras melaksanakan sunnah itu. Artinya boleh-boleh saja, suka-suka saja. Memang ada hadis yang menyebutkan, contohnya salat sebelum maghrib, salat sebelum isya. Itu ada hadis yang menyebutkan. Nanti insya Allah sampai ke sana. Kemudian bentuk sholat yang tidak dianjurkan atau kurang dianjurkan, yaitu sholat di mana kita keluar dari rumah, bukan dalam keadaan safar. Safar beda lagi. Dengan keluar ke rumah, mau apa saja itu disunahkan untuk kita lakukan, melaksanakan sholat sunnah. Tetapi Rasul tidak selalu melakukan. Kemudian yang berikutnya adalah sholat safar, sholat dalam perjalanan, sholat sunnah di dalam perjalanan. Rasul selalu melakukan itu. Kemudian di sini ada Syekhul Islam Zakaria bin Al-Ansari, sesungguhnya nafilah itu ya sebutan daripada sebutan lain daripada sunnah. Juga disebut pula tatawwu, juga disebut mandub, mustahab dan marhub bih. Semuanya kalimat-kalimat itu semakna dengan yang namanya sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian
Nawafil, salat sunnah itu juga dibagi menjadi dua bagian. Nawafil yang dilakukan dengan tak ada sebab, dan nawafil yang dilakukan dengan ada sebab. Salat sunnah yang ada sebab apa? Salat gempa bumi, salat gerhana, salat istisqa. Salat gerhana kan ada gerhana, ada peristiwa, sebabnya kenapa kalian melaksanakan salat suhuf? Karena ada gerhana matahari atau ada gerhana bulan. Kenapa kamu salat istisqa? Karena mengharapkan hujan, agar supaya Allah menurunkan hujan. Ada juga gempa, ada gempa, kita dianjurkan untuk sholat sambil ya jelas otomatis beristighfar kepada Allah agar supaya hal itu tidak senantiasa itu ya. Kemudian sholat nawafil itu pun dibagi menjadi dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu artinya sholat sunnah yang didasari hanya niat saja, jumlah rakaatnya terserah semampu kita. Ya, soalnya jenengan umpamane masuk ke masjid ini, kemudian sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian jenengan sambil menunggu, mungkin terlalu lama menunggu, silakan jenengan melaksanakan sholat sunnah. Berapa rakaat? Tidak dihitung rakaatnya. Nah, di sini jadi sholat mutlak hanya dikehendaki niatnya saja. Kata An-Nawawi, apabila seseorang masuk ke dalam sholat tatawu dengan tidak niat, dengan tidak mengetahui, tidak niat berapa rakaat akan melakukannya, atau mungkin 5 rakaat kah, 25 rakaat kah, 30, sampai kita nggak ngerti bilangan itu sebenarnya berapa rakaat yang sudah aku lakukan. Tidak mengetahui sudah berapa sih rakaat yang dilakukan itu, yang telah dikerjakan, lalu ia bersalam, kemudian salam. Ini yang melakukan adalah sahabat Abu Dzar. Abu Dzar itu pernah melakukan itu salat mutlak, enggak jelas. Kayak ora kelingan, sak jane kuwi aku wis pirang rakaat. Apa nenggone genep atau neng ganjil. Langsung kemudian Abu Dzar salam, kemudian ditanya oleh sahabatnya lagi, Al-Ahnaf. Ibnu Qais mengatakan, apa itu di akhir yang genap atau yang ganjil? Abu Dzar kemudian mengatakan, aku lupa, tetapi Allah Maha mengetahui. Nah, ini memberikan pembuktian bahwasanya salat di samping salat wajib, ada salat yang Allah akan menjanjikan sesuatu yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Baik. Nah, di sini kemudian ada dasarnya apa? Dasarnya adalah sabda Nabi, aku melakukan salat mutlak, enggak ngerti jumlah rakaatnya sudah berapa kali. Kemudian salam. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abu Dzar, yang ma min abdin yasjudullah sajatan illa rafa'ahullah biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Tak ada hamba yang bersujud suatu sujud melainkan Allah mengangkatnya ke suatu derajat yang sangat tinggi dengan sujudnya itu. Maksudnya dengan sholatnya itu, dan menghilangkan daripadanya sebuah kesalahan. Nah, itu manfaat. Segala sesuatu yang dicontohkan Rasul, yang diberikan Rasul itu pasti ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, Allah tidak akan memberikan contoh. Tidak memerintahkan kepada Rasul untuk Rasul memberikan contoh kepada umatnya.
Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tadi ada sunnah mutlak, ada sunnah muqayyad. Sunnah muqayyad, tatawud muqayyad pun dibagi menjadi dua. Ada yang mengiringi fardu, salat fardu, yang disebut salat rawatib. Ada juga yang tidak mengiringinya. Yang mengiringi salat fardu itu mungkin sesudah sebelum zuhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sesudah isya, sebelum subuh. Itu namanya yang disebut rawatib. Salat yang mengikuti salat sunnah, yang mengikuti salat wajib. Kemudian ada yang tidak mengikuti apa salatnya? Tahiyatul masjid kan nggak mengikuti. Kemudian syukur wudu nggak mengikuti. Termasuk juga mungkin tahajud, witir. Tetapi itu menjadi sebuah hal yang sangat dianjurkan, walaupun tidak mengiringi salat fardu. Ini Bapak Ibu rahimahullah ingkang kula hormati. Jadi sangat penting setelah kita melakukan salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, mbok kita manfaatkan. Daripada jenengan masuk ke masjid kemudian zuhur umpamanya, kok ora salat zuhur? Ora salat sesudah sebelum zuhur. Atau mungkin sesudah zuhur ndak kemudian salat lagi, kemudian langsung pergi saja. Ya mungkin salatnya di rumah. Iya. Memang Rasulullah SAW senantiasa melakukan sholat sunnah itu di rumah. Karang rumahnya tidak. Nah rumahnya Rasul kan berhimpitan dengan Masjid Nabawi. Yang tempat tidurnya Rasul yang disebut Raudhah. Itu Rasulullah di situ. Ya tidur di situ, kemudian melakukan sholat tahajud di situ. Kemudian didampingi oleh istrinya Aisyah juga berada di samping kanan kirinya. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, sholat, sujud kita itu akan dinilai oleh Allah. Tidak sia-sia Bapak Ibu, tidak sia-sia. Makanya monggo. Itu yang ingin saya sampaikan lebih lanjut. Jadi tadi ada yang muqayyad yang mengiringi salat fardu, ada muqayyad yang berdiri sendiri tidak mengiringi salat fardu. Kemudian ada juga salat yang nawafil yang dilakukan tidak ada sebab, tidak ada ada sebab. Itu tadi sudah saya sampaikan. Ada ilahnya, itu surat gerhana. Kemudian sholat tahajud juga ada kepentingan. Kemudian sholat istisqa, kita mohon hujan. Ya, sholat taubat. Itu. Kemudian nawafil yang dikerjakan tak ada sebab dibagi dalam 3 bagian. Nah, para ulama fikih menyebutkan seperti itu. Yang pertama, sunnah rawatib yang lebih muakkad, yang dikuatkan, yang dikerjakan Rasulullah baik di dalam safar, termasuk adalah sunnah witir. Sunnah yang sebelum terbit fajar. Sajane sholat sebelum terbit fajar berarti kan bukan sebelum subuh kuwi. Itu memang berdiri sendiri, tapi para ulama juga menyebutkan sholat fajar ya juga sholat sebelum subuh. Tapi sebenarnya sholat fajar itu sholat sebelum terbit fajar maksudnya itu. Ya silakan kalau kita sudah umum. Kalau umum itu memang sholat fajar ya sholat sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Yang kedua,
Salat rawatib yang muakkad yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadarnya itu salat yang mengiringi salat fardu. 2 rakaat, ada yang menyebutkan 4 rakaat sesudah dan sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sesudah, ada juga yang 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Dua-duanya boleh dilakukan. Tapi lebih istimewa Bapak Ibu. Barang siapa yang mengistiqomahkan salat sebelum duhur dan sebelum asar 4 rakaat, Allah akan melindungi segala sesuatunya dari hal-hal yang akan membuat kita mengalami kesulitan. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, itu. Kemudian salat rawatib yang muakkad yang mengiringi salat fardu. Tadi sudah 2 atau 4 sebelum zuhur dan 2 sebelum Jumat, sesudah Jumat. Ya, sesudah Jumat ada yang melakukan 2, ada yang melakukan 4, tapi Rasulullah selalu melakukan 4. Andai kata melakukan 2, nah, itu di masjid kita lakukan 2, kemudian pulang kita lakukan 2 rakaat lagi dengan 1 salam. Tidak 4 rakaat dengan 2 salam. Sebab sering saya lihat ada yang niatnya papat tapi ada apa namanya dibagi 2 rakaat salam, kemudian naik lagi sholat 2 rakaat salam. Itu ya. Bapak Ibu rahimahullah, itulah hal-hal yang perlu kita pahami bareng-bareng, karena memang sangat istimewa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh nabinya itu pasti akan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Ya. Kemudian salat tahajud. Salat tahajud itu termasuk salat muakkad yang bukan rawatib. Ghairu rawatib tapi muakkad. Karena Rasulullah selalu melakukan itu. Yaitu diawali dengan 2 rakaat iftitah khafifah yang biasa panjenengan lakukan. Kemudian 8 rakaat, baru kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Itu silakan dilakukan. Kita sudah melakukan selama 1 bulan penuh, insya Allah ini sudah nanti masuk ke hari yang ke-12. Bapak Ibu rahimahullah yang saya hormati, gitu ya. Kemudian sunnah yang ketiga, sunnah ratib ghairu muqaad yang tidak dikuatkan, dianjurkan, tapi juga dibenarkan, dan Rasulullah tidak sesering melakukan itu. Itu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Yang sering melakukan Rasulullah adalah 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah, itu termasuk ghairu muakkad yang dikuatkan. Monggo silakan mau 2 sesudah dan sebelum, 4 kemudian 2 sesudah, monggo silakan. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Allah lewat Rasulnya mengatakan bahwa siapa yang mendawamkan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat akan tidak menjadi orang yang terlupakan, orang yang mudah lupa. Itu Bapak Ibu. Kemudian apa namanya, para ulama sangat menyukai mengerjakan 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Dasarnya adalah
hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Mughaffal yang bunyinya begini, baina kulli adanaini as-salatu qablaha salasan qalaha salasan wasaniyat wasalasit liman sa'a. Jadi begini maksudnya, di antara dua azan itu ada sholat, waktu yang sangat mustajabah, bisa untuk berdoa itu dengan sholat, berdoa biasa ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya Rasul mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Jangan diperdebatkan. Jenengan mau sholat qobla duhur, qobla maghrib silakan karena ada hadisnya. Qobla isya silakan karena ada hadisnya. Dan hadisnya sahih, dan Rasulullah memberikan kesempatan mengiyakan, nek sampean kowe kabeh seneng sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum isya, silakan dikerjakan. Tapi nek ora suka ya sudah. Nah itu. Ya silakan, sing arep mengerjakan monggo, yang tidak ya juga monggo. Itu Bapak Ibu rahimakumullah yang saya hormati. Kemudian manfaatnya sekarang, kegunaannya, manfaatnya sholat sunnah, baik yang rawatib maupun ghairu rawatib, baik yang muakkad maupun ghairu muakkad, itu ada manfaatnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang datangnya dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, inna awalama maftaradallahu ala nasi fi dinihim as-salat. Kemudian wa awwalu ma yuhasabu bi abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yaqulullah ta'ala. Ini hadisnya qudsi nggih. Unzur ila salatil abdi fa idza kanat tamah kitabahu kutiba. Nah, lihatlah wahai malaikat, Rasulullah Allah bersabda, lihatlah salat hambaku, maksudnya salat fardunya. Apakah sholatnya itu sempurna? Allah mengatakan begitu kepada malaikat, malaikat mengatakan sempurna. Kalau sempurna, catatlah itu sebagai amal yang baik. Kemudian wa in kanat naqasat yaqulullah ta'ala, apabila sholat wajibnya itu kurang, mungkin kurang apa? Kurang mungkin jenengan mungkin ketika kurang tumanina, bisa saja. Karena tumanina itu adalah rukun yang harus kita tegakkan. Sekali lagi, salat tumanina itu salah satu di antara cara untuk menghayati bacaan-bacaan salat yang kita lakukan. Itu nggih. Yaqulu ta'ala, hal abdi min tatawuin, apakah pada hambaku ada sholat sunnah? Ditanyakan oleh Allah kepada malaikat. Nggih. Fa in wujidalahu, manakala ada sholat tatawu itu dan sempurna, maka sholat tatawu yang sempurna itu dapat menyempurnakan sholat wajib kita. Hadis yang diriwayatkan oleh itu tadi ya, masih itu. Qala ungduru hal zakata, seterusnya juga zakat juga begitu. Zakat wajib ada enggak hambaku mengeluarkan? Kalau tidak, kita lihat sedekahnya. Nah itu Bapak Ibu. Abu Ya'la, riwayat Abu Ya'la. Gitu Bapak Ibu. Jadi kewajiban yang wajib mungkin itu kurang sempurna, bisa ditambal dengan
pahala atau sholat sunnah kita. Zakat wajib juga bisa, sedekah wajib kurang sempurna bisa ditambah dengan kita melaksanakan sedekah biasa. Ini hadisnya menyebutkan begitu. Kemudian yang kedua itu akan dibuatkan. Jadi manfaatnya ada dua tadi ini. Dapat menyempurnakan menjadi penambah sempurna sholat wajib kita, dan akan dibuatkan rumah di dalam surga. Ini tawaran yang diberikan Allah pada kita. Masa kita tidak mau mengambil tawaran itu? Jadi Pak Hatta kemarin namanya reward ya. Allah memberikan reward, mempromokan. Barang siapa yang menegakkan sholat sunnahnya itu akan mendapatkan, akan buatnya. Hadisnya diriwayatkan Muslim dari Ummu Habibah. Li hadisi Ummu Habibah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sholas nantaini asra rakaatan fi yaumi wa lailatin bunyalahu bihinna baitul fil jannah. Nah, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat rutin, nggak pernah berhenti, Allah akan membuatkan rumah di surganya. Di dunia kita mempunyai jannatu baiti, abaiti jannati, rumahku surgaku. Besok nanti di yaumil akhir, bagi orang-orang yang rutin melakukan sholat rawatib mengiringi sholat wajib, akan dibuatkan surga, akan dibuatkan rumah di dalam surga. Masya Allah. Itu saja, terima kasih. Mari kita tutup bersama, mohon maaf dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.